Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Pada malam yang gelap dan hujan lebat, Ari berjalan pulang dari kantor, menembus jalanan sepi kota. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan hanya suara rintik hujan yang terdengar di sepanjang jalan yang hampir kosong. Meskipun hujan, ia merasa tidak ada yang menghalanginya. Rumahnya hanya beberapa blok dari kantor, namun setiap langkahnya terasa semakin berat. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Saat melewati sebuah rumah tua yang sudah lama kosong, ia merasa ada sesuatu yang memandanginya dari dalam. Meskipun rumah itu tampak terbengkalai, pintunya tertutup rapat, dan jendela-jendelanya tertutup debu, Ari merasa seolah ada seseorang di dalamnya. Ada sebuah aura aneh yang mengelilinginya. Perasaan tidak nyaman menyelimuti dirinya. Ari melanjutkan langkahnya, berusaha mengabaikan perasaan aneh itu. Namun, tiba-tiba ponselnya berdering, membuatnya terlonjak. Layar ponselnya menampilkan sebuah pesan singkat tanpa nama pengirim. "Aku datang untuk menjemputmu." Pesan itu hanya terdiri dari kalimat itu saja. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, tidak ada nama, tidak ada petunjuk apapun. Ari merasa darahnya membeku sejenak. Ia memeriksa pengirim pesan itu, namun tidak ada informasi apapun yang bisa dia temukan. Hanya nomor yang tidak dikenal. Perasaan aneh itu semakin intens saat ia melangkah lebih jauh, seakan ada yang mengikutinya dari belakang. Langkah kaki yang tidak teratur terdengar samar di belakangnya, meskipun tidak ada siapa-siapa. Ari mempercepat langkahnya, namun suara itu semakin jelas. Desisan udara yang terasa dingin seolah berbisik di telinganya, memanggilnya. Sesampainya di rumah, Ari segera mengunci pintu dan menyalakan lampu. Tubuhnya terasa lelah, namun matanya tak bisa berhenti menatap layar ponsel yang masih menunjukkan pesan tersebut. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang lebih dari sekadar bayangan. Dan pesan itu, "Aku datang untuk menjemputmu," terus bergema dalam pikirannya. Dalam kebingungannya, Ari duduk di kursi ruang tamunya, mencoba menenangkan diri. Namun, setiap kali matanya terpejam, wajah pucat dan mata kosong dari sosok yang ia lihat di rumah tua itu muncul dalam bayangannya. Ari merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan di balik perasaan ini. Ari terbangun keesokan paginya dengan perasaan gelisah yang masih menggantung. Hujan semalam tampaknya telah mereda, namun udara pagi terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Dia duduk di ranjang, memandangi ponselnya yang masih menunjukkan pesan misterius itu. "Aku datang untuk menjemputmu." Tidak ada satu petunjuk pun yang bisa mengungkapkan siapa pengirimnya. Seiring hari berlalu, perasaan aneh yang menyelimuti diri Ari semakin parah. Di jalanan yang sama saat berangkat kerja, dia melewati rumah tua itu lagi. Kali ini, dia tidak bisa menghindari rasa penasaran yang mengusiknya. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dengan daun-daun kering yang menutupi pintu masuk, dan jendela-jendela yang terkunci rapat. Namun ada yang berbeda. Sekarang, ada sebuah mobil tua yang terparkir di depan rumah itu, seakan menunggu sesuatu. Tiba-tiba, ponselnya berdering lagi. Kali ini, ada panggilan masuk. Ari menatap layar dengan cemas. Itu adalah nomor yang sama, yang tak pernah dikenalnya. Dia ragu sejenak, tetapi akhirnya menjawabnya. "Halo." Suara Ari terdengar gemetar. Di ujung sana, hanya ada hening. Tak ada suara, hanya napas yang terdengar berat, seolah seseorang sedang menunggu untuk berbicara. Tanpa peringatan, suara itu terdengar, rendah dan serak, seperti datang dari bawah tanah. "Ari, aku datang untuk menjemputmu," kata suara itu dengan lirih. "Kamu tidak akan bisa menghindarinya." Ari langsung menutup telepon. Jantungnya berdebar kencang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Kepalanya terasa pusing, dan seketika itu juga, ia merasa seolah ada tangan yang memegang pergelangan tangannya, meski tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Dengan cemas, dia mencari alasan untuk tetap tenang, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya sebuah prank atau kebetulan semata.
Namun perasaan itu terus menghantui. Keputusan untuk kembali ke rumah tua itu muncul tanpa ia sadari. Sesuatu, atau seseorang, seolah memaksanya untuk mengungkap misteri ini. Setelah pulang kerja, Ari memutuskan untuk melangkah kembali ke rumah tua itu. Kali ini, ada perasaan yang lebih kuat. Perasaan yang seakan menariknya ke dalam rumah yang sudah lama dilupakan itu. Dia menatap pintu depan rumah yang terbuka sedikit, seolah mengundangnya masuk. Ari merasa bahwa ada sesuatu yang menunggu di dalam, sesuatu yang sudah lama terpendam. Langkahnya terasa berat, tapi ia melangkah masuk, seolah didorong oleh suara yang terus terngiang di telinganya. "Aku datang untuk menjemputmu." Begitu melangkah masuk ke halaman rumah tua itu, angin malam yang dingin langsung menyentuh kulit Ari. Udara terasa berat, dipenuhi aroma lembab dan tak sedap yang membuatnya terbatuk. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dari dekat, seakan menelan semua cahaya di sekitarnya. Tak ada suara apapun, hanya detak jantung Ari yang berdentum keras di telinganya. Ari melangkah perlahan menuju pintu depan yang sedikit terbuka. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari dalam, seolah sesuatu bergerak di dalamnya. Ari menahan napasnya, berusaha menenangkan dirinya. Ketakutannya semakin membesar, namun dorongan untuk mengungkapkan apa yang terjadi membuatnya terus maju. Langkah demi langkah, ia memasuki rumah itu. Kegelapan menyelubungi ruangan, hanya ada cahaya samar dari jendela pecah di sisi kiri. Di sana, di tengah-tengah ruang tamu yang berdebu, ada sebuah meja kayu tua dengan kursi-kursi yang tampak sudah rapuh. Di atas meja, terdapat sebuah buku tebal yang tergeletak terbuka, seperti menunggu seseorang untuk membaca isinya. Namun, apa yang membuat Ari semakin terkejut adalah adanya foto tua yang terpasang di dinding, menggantung dengan tidak rapi. Ari mendekatkan diri pada foto tersebut. Foto itu menunjukkan sosok seorang pria dan seorang wanita yang tampaknya sedang berdiri di depan rumah yang sama. Wajah mereka terlihat buram dan usang, tetapi ada sesuatu yang aneh. Mata wanita itu terlihat kosong, seakan kehilangan jiwa. Di bawah foto itu tertulis nama yang tidak dikenalnya. Ariana dan Daniel, 1991. Nama itu mengejutkan Ari. Ariana? Itu adalah nama yang mirip dengan namanya. Ia merasa ada hubungan yang aneh dengan foto itu. Mengapa ia merasa seolah pernah melihat wajah-wajah itu? Kenapa ada rasa familiar yang muncul saat menatap foto tersebut? Tanpa sadar, Ari melangkah lebih jauh ke dalam rumah, melintasi ruang demi ruang yang sudah lapuk dan penuh debu. Namun, seiring dengan setiap langkahnya, suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya, seperti bisikan yang semakin jelas. Bisikan itu terdengar seperti kata-kata yang dipaksakan keluar, namun sulit untuk dipahami. Tiba-tiba, sebuah pintu di ujung koridor terbuka dengan sendirinya. Dari dalam ruangan itu, muncul cahaya redup yang memancar keluar, seolah ada yang menunggu. Ari merasa tidak bisa mundur lagi. Sesuatu, atau seseorang, telah memanggilnya, dan kini ia berada di ambang sebuah kenyataan yang tak bisa ia hindari. Dengan jantung yang berdegup kencang, Ari berjalan menuju pintu itu, memutuskan untuk mengungkapkan apa yang ada di balik semuanya. Apa yang akan dia temukan? Siapa yang datang untuk menjemputnya? Semakin dekat ia melangkah, semakin berat perasaan itu menghantui pikirannya. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang menariknya semakin dalam ke dalam kegelapan rumah tua ini. Begitu pintu itu terbuka sepenuhnya, Ari terhenti. Di dalam ruangan yang gelap itu, ada bayangan seseorang berdiri tegak, menunggu di tengah-tengah cahaya yang samar. Wajahnya tidak bisa terlihat jelas, namun ia bisa merasakan mata itu menatapnya, menunggu untuk berbicara. Dan kata-kata yang keluar dari bibir bayangan itu adalah sesuatu yang tak pernah bisa ia lupakan. "Ari, aku datang untuk menjemputmu." Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dalam, lebih jelas, dan lebih mengerikan. Ari tertegun di ambang pintu, tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Mata itu, meskipun tak tampak jelas, seakan menembusnya, mengaduk perasaan takut yang sangat dalam. Hatinya berdegup kencang, dan tubuhnya terasa lemas seolah ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suara itu kembali terdengar, namun kali ini terasa lebih dekat,
seolah berbisik langsung di telinganya. "Ari, aku datang untuk menjemputmu." Suara itu bergetar, penuh kesedihan yang dalam. Ari merasakan keringat dingin mengalir di sepanjang tengkuknya. Tubuhnya menggigil, namun ia merasa tidak bisa berbalik, tidak bisa pergi. Ada sesuatu di dalam dirinya yang ingin tahu apa yang sedang terjadi, meskipun rasa takut semakin menghimpit dirinya. Ia harus menghadapinya, meski sepertinya ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam kegelapan ini. Pelan-pelan, ia melangkah masuk ke dalam ruangan yang semakin gelap itu. Cahaya redup yang sebelumnya muncul kini semakin terang, memperlihatkan sosok yang berdiri di tengah-tengah ruangan. Sosok itu perlahan mulai menampakkan wujudnya. Seorang wanita, mengenakan gaun putih kotor yang sudah robek-robek. Rambutnya yang panjang dan kusut menutupi sebagian wajahnya. Namun Ari bisa melihat bahwa matanya kosong, tak hidup. Wanita itu melangkah ke arahnya dengan perlahan. Tubuhnya seperti melayang di atas lantai yang berdebu. Setiap langkahnya terasa memecah keheningan yang mencekam. Ari ingin berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Hanya ada perasaan tak terkendali yang membuatnya terdiam di tempat. Wanita itu berhenti tepat di depannya, dan Ari bisa merasakan napas beratnya yang dingin menyentuh wajahnya. Tanpa bicara, wanita itu mengulurkan tangannya, tangan yang tampak kering dan pucat. Matanya menatap Ari dengan tatapan kosong, seolah menunggu sesuatu. Ari, meski takut setengah mati, akhirnya membuka mulutnya dengan suara serak. Siapa kamu?" tanyanya dengan gemetar. Wanita itu tidak menjawab, hanya tetap memandanginya. Namun, tiba-tiba wajahnya berubah. Sesaat, wajah kosong itu berubah menjadi wajah yang familiar. Wajah itu adalah wajahnya sendiri, namun dengan ekspresi yang jauh lebih kosong dan terluka. Seolah wajah itu menggambarkan sebuah penderitaan yang sudah lama terkubur. Ari terkejut. Ini tidak mungkin, desahnya, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan suara lirih, wanita itu akhirnya berbicara. "Aku adalah kamu, Ari. Aku adalah dirimu dari masa lalu." Suaranya begitu rendah, nyaris tidak terdengar. "Aku yang telah terlupakan yang terperangkap di sini, dalam rumah ini, menunggu untuk dibebaskan. Tapi untuk itu, aku butuh kamu. Aku butuh kamu untuk menyelesaikan apa yang belum selesai." Ari mundur selangkah. Jantungnya semakin cepat berdetak. "Apa maksudmu? Apa yang harus aku lakukan?" Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang tidak menenangkan sama sekali. "Kamu sudah datang jauh, Ari. Kamu sudah mulai mengingat. Inilah alasan pesan-pesan itu muncul. Inilah alasan kenapa aku datang untuk menjemputmu." Tiba-tiba, seluruh rumah bergemuruh, lantai bergetar, dan dinding mulai retak. Suara tangisan yang menyayat hati memenuhi ruangan, semakin keras, semakin menyesakkan. Ari merasa dunia sekitarnya seperti berputar, dan dia mulai terjatuh ke dalam kegelapan. Di saat terakhir kesadarannya mulai pudar, suara wanita itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Selamat datang di rumahmu, Ari. Kamu tidak akan bisa keluar lagi." Dengan suara yang hampir hampa, Ari merasakan tubuhnya diselimuti oleh kegelapan yang pekat. Suara wanita itu semakin jauh terdengar, hingga akhirnya semuanya lenyap. Rumah itu, tempat yang telah lama terabaikan, kini kembali menjadi penjara yang tak dapat ditembus. Ari telah menjadi bagian dari cerita yang tidak pernah berakhir, dan rumah itu kembali sunyi.